billahi minasyaitonir Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Hadis yang ketujuh masih melanjutkan bab fi bayani kathrati turuqil khair, penjelasan ada banyak ragam jalan kebaikan. Tema ini membahas seputar amal-amal baik yang sering dianggap sepele padahal bernilai lebih. Hadis-hadis ini juga mengajarkan kepada kita bahwa untuk mencapai kebaikan itu tidak harus selalu dengan yang berat-berat. Seandainya yang berat kita tidak mampu atau tidak ada, maka dengan amal-amal yang dianggap sepele pun masih bisa. Amal berat itu kan jihad, hijrah. Bukan kita tidak mampu saja, untuk saat ini tidak ada kan jihad, kita sedang tidak perang. Hijrah kita sedang tidak ditindas. Haji can mampu, umroh can mampu gitu, yang berat-berat. Maka kita tidak perlu putus asa karena ada banyak jalan menuju surga, lain menuju Roma ya, menuju surga. Hadis yang ketujuh ini melanjutkan yang kemarin, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man ghada ilal masjidi aw roha, siapa yang pergi ke masjid di waktu pagi atau siang atau sore, a'adallahu lahu fil jannati nuzulan, Allah menyediakan baginya di surga hidangan, kullama ghoda awroha, setiap kali dia pergi baik di waktu pagi atau sore. Ini kalimat ini dalam bahasa Arab, kalau bahasa kita siang malam. Siapa yang pergi ke masjid siang malam, maksud siang malam itu kan bukan dua kali, tapi sepanjang waktu. Dalam konteks sholat 5 waktu berarti 5-5-nya kita sibuk selalu pulang pergi ke masjid. Ini menunjukkan betapa besarnya ya pahala bagi orang yang pulang pergi ke masjid. Tentu bukan hanya sholat berjamaah saja, tapi juga majelis taklim ya. Jadi bapak-bapak atau jamaah yang cukup ngaji online di rumah dengan bapak ibu yang hadir ke masjid, pahalanya pasti lebih besar yang hadir ke masjid. Online mah itu mah hanya buat yang terbatas saja, yang tidak bisa datang ke masjid maka online ya. Tong dijadikan dalil ngedul teka masjid bios tuh usah teka masjid ge da cenah ngajina online. Masalahnya sudah kehilangan pahala surga yang sangat banyak ya. Maksud disediakan hidangan itu, jadi semakin dia pulang pergi, selalu pergi ke masjid, baik buat sholat, buat majelis taklim, berarti semakin banyak hidangannya di surga, semakin banyak pahalanya di surga, semakin banyak kenikmatannya, kesenangannya di surga ya. Apalagi ini dalam konteks padang pasir ya, sangat panas, ripuh ya, pulang pergi ke masjid itu
meski di masjidnya sekarang di tanah suci sudah sangat dingin ya, tapi tetap beda jalan kaki namun panas. Nah meski panas kita harus ingat dengan ganjaran surganya, jadi harus senantiasa semangat. Ini tidak berarti bahwa bapak-bapak yang menunggu sholat dari maghrib ke isya karena tidak pulang pergi kemudian pahalanya lebih kecil, tidak, beda konteks saja ya. Bagi bapak yang dari maghrib menunggu isya itu ada dalil lain, dengan menunggunya itu dihitung sholat. Kalau memang diam di masjidnya menunggu sholat, kagok balik isya ke isya kadede kagok sholat ya, maka tentu di masjid kan bapak melakukan ibadahnya, kasarna sarena oge ibadah ngobrol nage mau ngobrol itu para ruguh atau ngaji ya atau wirid, itu juga baik ya, bukan berarti harus selalu pulang pergi ya. Soalnya bagi jamaah haji jamaah umroh saya pribadi di asar teh kagok pak paratkeun dugi ka isya. Kenapa cenah Ustaz, kan pahalanya pulang pergi. Ya kan ada pahala lain, kita duduk di masjid menunggu sholat itu juga dicatat pahala sholat. Baik tuh mumpung pere ngajar, mumpung pere ngaji si rahadei gitu. Tuh konteksnya lain lagi. Dan hadis ini mohon maaf ya Bapak Ibu, saya ikut mazhab Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, Nabi itu kalau safar beliau menjamak sholat hanya idza jadda alaihi sair, kalau sedang repot melakukan perjalanan. Jadi kalau Bapak Ibu ke Garut, di Garutnya 1 minggu ya, dek dulur anu hajat dan diam di Garutnya, udah amalkan saja pulang pergi ke masjid Bapak, tidak dijama. Karena Nabi pun selama ibadah haji dijamaknya cuma 2 kali, ketika di Arafah dan ketika di Muzdalifah. Area masjid tuh Pak, ya. Jadi sayang kalau pahala yang besar ini diabaikan. Faktanya Nabi juga selama di Makkah beberapa hari beliau seseringnya tidak menjama. Nabi menjama itu kalau kagok di perjalanan, kalau sedang repot di perjalanan. Misalkan kemarin atau kapanpun misalkan saya sholat maghrib, nanti pada maghribnya melakukan perjalanan maka di jama. Tapi kalau saya sholat maghrib isanya masih ada di tempat, ya nanti isya datang lagi. Atau tadi maghrib udah mau ke mana-mana, menunggu saja isya ya. Menunggu sholat di masjid itu pahalanya besar karena sama dihitung dengan sholat. Kemudian berikutnya hadis yang ke-8 masih dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa al muslimat, wahai ibu-ibu kaum muslimat, la tahkiranna, jangan merasa hina, jarotun seorang tetangga, li jarotiha kepada tetangganya, walau meskipun firsinasyatin dengan kuku kaki kambing ya. Cokorna mah leheng, ini mah kukunya ya. Ini tentu mubalagoh Pak Bu ya. Mubalagoh itu menunjukkan maksimalis. Ini teh sudah maksimal, cuma maksimalnya cuma punya bisa beri kukunya saja gitu. Tapi awas tong dijadikan dalil minimalis, baiklah cenah tetangga mah kasih kuku nawe unggul
dong bere cokorna komojong huluna, bukan begitu ya. Walau itu menunjukkan maksimalis, bapak ibu sudah nggak bisa memberi apa-apa ke tetangga selain ini, karena ini gitu. Tuh kalau dalam hadis yang lain, walau bisyiki tamrotin, bukan kurma satu butir sebelah ya. Jangan merasa hina. Kalau memang bisa memberinya kurma setengah, beri saja ke tetangga itu. Dan hadis ini berlaku bukan untuk yang memberi saja, termasuk yang diberi kurma setengah dengan sakio aja gitu. Kalau memang yang memberi mampunya segitu, udah, itu juga kebaikan, harus disyukuri. Disyukuri itu diakui itu sebagai pemberian maksimal dari dia, harus disyukuri ini sebagai anugerah dari Allah. Merendahkannya itu kufur nikmat, doraka itu kufur nikmat. Ini pasti ibu-ibu rasakan semuanya, alami semuanya. Kita kalau pulang dari nyaba, pak abunya pan nu bingung teh ieu oleh-oleh ngabagina kumaha gitu kan. Kalau banyak malah udah seeutik gitu. Teu ngabagi kumaha, maka berdasarkan hadis ini tetap berbagi meskipun sakedik sewang. Jadi ibu-ibu puntennya sakedik sewang. Ibu yang menerima juga alhamdulillah nuhun katampi sakieu gitu. Jadi ini nilai-nilai kebaikannya. Bagi bapak ibu jangan kemudian tidak memberi, dan bagi bapak ibu yang menerima juga jangan kufur nikmat, tarimakeun sakitu ge aya ya. Ya soalnya pastilah ibu-ibu rasakan semuanya, termasuk anu haji nu umroh pan di ditu teh lain mikiran ibadah tapi mikiran oleh-oleh kumaha. Jadi tungtung ama lain fokus ibadah, mikiran oleh-oleh we ya, balanja we. Kalau memang niatnya balanja itu ya memang ingin memberi, silakan, tapi jangan kemudian terlalu stres atau ya berdasarkan hadis ini. Jadi jangan terlalu fokus mun haji umroh nepikeun kang ngelehkeun haji jeung umroh. Nah, umroh itu kan memakmurkan masjid. Ka masjid teh jadi tahara, ka Masjidil Haram, Masjid Nabawi teh lantaran waktu asar balanja, maghrib balanja, isya balanja, tuluy balanja. Saking ku stres ingin memberi yang lebih dari kuku kambing. Jadi hadis ini betul-betul sesuai dengan real ya. Jadi kita jangan terlalu stres, udahlah kita semampunya ya. Ku biaya haji nage 45 juta ya. Jeung mikiran oleh-oleh beuki lieur ya. Sudah seadanya saja. Nanti kita memberi juga semampunya, jangan merasa hina. Kalau memang semampunya segitu. Ini titik tekannya, kita harus berbagi dengan tetangga ya. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, qala al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah. Ada dua riwayat ya, ada yang menyebutkan iman itu 70 cabang lebih, ada juga yang menyebut 60 cabang lebih. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari memilih yang minimal saja 60 cabang lebih ya. Lebih baik pilih yang setidaknya gitu, setidaknya ada, pastinya ada 60 cabang lebih, bahkan sampai gitu 70 cabang lebih. Fa'afdaluha, maka yang paling utamanya, jadi iman yang paling tinggi itu kan 70 cabang lebih, cabang yang paling tinggi qaulul la ilaha illallah, ikrar la ilaha illallah. Ini betul-betul dahsyat ya, jadi kunci surga. Orang yang sudah disiksa lama di neraka pun itu bisa diselamatkan
dipindahkan ke surga karena la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendahnya imatatul adza anit thoriq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Mau duri, mau batu, mau sampah, nu sarareuk we. Nu ngabahayakeun, mau yang licin, becek. Ya, ini pahala ibu-ibu bungkul lah. Da bapak-bapak mah hese. Itu bagian dari keimanan juga. Ini yang dijadikan dalil oleh guru-guru kita, an-nadhofatu minal iman. Kade an-nadhofatu minal iman nama lain dalil. Itu mah ajaran adab. Kalau di kami di Kutab itu jadi ikrar adab. Kalau di santri sanawiyah mualimin mah ada baiat santri. Kalau di santri Kutab ada ikrar adab. Ikrar adab teh ta'al adibu mahbubun, ya, an-nadhafatu minal iman, dan seterusnya. Eta mah bukan dalil, itu mah ikrar adab. Kita akan beradab sebagaimana diajarkan nilai-nilai itu, ya. Karya guru besar kita nih, pendiri Masjid Ar-Risalah, Ustadz Abdullah, ya. Nah, ini dalilnya. Jadi iman itu wujudnya diantaranya menyingkirkan semua yang tidak nyaman di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu salah satu cabang dari iman. Malu itu pasti iman. Kalau ada malu dari berbuat kebaikan, itu mah bukan malu, justru tidak punya malu. Ayo bu ngaji, cenah malu, aku mah belum bisa ngaji. Begitu malu bukan? Bukan, yang begitu mah tidak punya malu, tegableg isin. Mongko teu bisa mau ngaji. Malu itu standarnya harus iman, harus kebaikan. Malu saya udah tua kok gak bisa ngaji gitu harusnya. Malu saya banyak uang kok tarak sodako. Jadi malu itu standarnya harus kebaikan. Di sini berarti cakupan iman itu satu akidah, ya. Dua amal fisik, tiga amal hati. Apa saja 60 cabang itu Nabi nggak menjelaskan rinci. Dan tugas para ulama, ya, tugas kita ngumpulkeun tina hadis-hadis 60 cabang teh naon wae, dan itu sudah dikumpulkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Cuma saya juga teka talar gitu Pak. Cuma intinya mencakup semua yang aspek akidah, ya, iman ke Allah, ke Rasul, kitab, malaikat, hari akhir, takdir gitu. Lalu mencakup dua amal, amal hati dan amal fisik, yang tadi diwakili dengan malu. Malu itu kan amal hati. Jadi bapak diajak nongkrong ngobrol bada isya, malu malam itu waktunya untuk dzikir. Itu tidak melakukan itu sudah bentuk keimanan itu. Diajak nonton Persib, ya. Malu masa 2 jam nonton Persib, engkewe nu 3 menit tina YouTube. Lila-lila teuing lajo Persib, lajo timnas 2 jam, malu. Lebih baik diisi dengan ngaji Quran. Itu malu itu kan kelihatannya nggak ada amal kan, nggak mewujudkan kan, diam kan, tapi hakikatnya ada karena amal hati, ya. Termasuk sabar, ya, termasuk roja, besar harapan kepada Allah, takut, kan diam kan, nggak ada wujud fisik, tapi itu bagian dari keimanan, bagian dari kebaikan, ya. Apalagi amal-amal yang fisik. Dan amal fisik
nanti mencakup lisan dan amal perbuatan, mencakup lisan perkataan yang baik, amar ma'ruf, nahi munkar, ya yang lisan. Yang fisik banyaklah semua, yang sholat, saum, zakat itu amal-amal fisik. Semua yang Nabi jelaskan intinya dah diapalkeun mah seder, diapalkeun teka amalkeun. Jadi intinya semua yang Nabi jelaskan dalam hadis, yang Allah jelaskan dalam Quran, semua kebaikan itu bagian dari iman. Kalau ada pertanyaan, Ustadz cenah jadi naon iman yang Islam teh? Kan cenah iman kata Nabi cuma 6, yaitu mah rukun. Ai rukun teh tiang, disebut rukun teh bahasa Arab, rukun teh artinya tiang. Makanya Nabi Lut ketika kedatangan kaumnya, lau anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid, ketika jengkel melihat laki-laki di zamannya gagah gemulai, lalaki tapi resep laki bararencong. Aduh, andaikan saya bisa berlindung ila ruknin syadid, ke tiang yang besar. Maksudnya naon, dah pasti datang siksa, nyumput gitu. Ruknin itu tiang. Jadi arkanul iman itu mah tiangnya ada 6, penyangga-penyangganya. Nah, kalau penyangga-penyangga mana dia ada yang disangganya, ada dasarnya. Ya kayak bangunan ini tiang. Berarti ada bangunannya, ada pondasinya. Ya, jadi iman itu bukan hanya hati, tapi mencakup semua kebaikan itu wujud iman. Ya. Amal solih itu adalah perwujudan dari iman. Islam, kalau iman dengan Islam disatukan, memang konteksnya iman ke hati, Islam ke amal. Tapi kalau disebutkan pisah, iman saja mencakup Islam, disebut Islam saja mencakup iman. Ini juga bapak ya, bapaknya imannya Islam, ditampi iman jeung Islamna. Kemudian hadis berikutnya yang ke-10, Rasulullah SAW menjelaskan, bainama rajulun yamshi bitorik, ketika ada seorang laki-laki yang berjalan di satu perjalanan, istadda alaihil atos, sangat terasa berat haus olehnya. Terbayang ya daerah padang pasir, wah haus hese cai. Fawajada bi'ran fanazala fiha fasyariba, ia lalu menemukan mata air, sumur, ia pun turun lalu minum. Tidak dimasak dulu, belum zaman, insya Allah bersih. Ya kecuali sekarang sudah banyak kuman, ya sudah banyak bakteri. Summa khoroja, kemudian ia keluar naik ke atas. Faida kalbun yalhath, ternyata dia menemukan seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya, gitu kan anjingnya. Ya'kulu thara minal atos, dia menjilat-jilat tanah karena haus. Pan anjing mah tuh bisa turun ke handap, tuh bisa naik ke luhur. Faqala rajul, lalu kata orang itu, laqad balagha hadzal kalba minal atos, sungguh telah sampai ke anjing ini haus, mithlul ladzi kana qad balagha minni, persis sama dengan yang saya rasakan tadi. Fanazalal bi'ra, dia pun lalu turun lagi ke sumur. Famala'ahu fahumaan, sepatunya dipenuhi dengan air. Tsumma amsakahu bifi, kemudian sepatunya digigit oleh mulutnya, oleh giginya, dia naik gitu ya. Kan sumur baheula lama kayak tali timba juga diurang ya. Harus turun ke bawah, minum langsung, ngambil langsung ya. Ini kan
Mau bawa air nggak ada wadah, pakai sepatu. Sepatu gimana kan naik susah, digegel sepatunya. Hatta rokia, dia pun naik. Fasakol kalba, lalu memberi minum ke anjing itu. Fasyakarallahu lahu, Allah pun bersyukur kepadanya. Faghfarolahu, dan mengampuni dosanya. Yaitu cacakan anjing, ya. Karena anjing mah hewan haramnya, yang bertaring, hewan buas bertaring itu haram. Diurangi kan jadi bahasa kotor si anjing. Itu kan menunjukkan kotor, hina. Ya Rasulullah, wa Rasulullah, wa inna lana fil bahaimil ajron. Apakah bagi kami pada hewan ada pahala? Piragi ka anjing cenah mending dapat pahala. Waqala, kata Nabi, fi kulli kabidin rotbatin ajrun. Pada setiap jantung yang basah ada pahala, maksudnya makhluk hidup. Dalam riwayat lain, riwayat Bukhari, fasyakarallahu lahu faghfarolahu fadkhalahul jannah. Allah mengampuninya dan memasukkannya ke surga. Wa fi riwayatin lahuma, dalam riwayat yang lain, bainama kalbun yutifu birokiyah, ketika ada seorang anjing yang berputar-putar di satu sumur, ada anjing metuan yang turun ke handap. Qad kada yaqtuluhul atos, dia hampir mati kehausan. Idra'athu, tiba-tiba dia terlihat baghiyun, oleh seorang pelacur, min baghoya Bani Israel, dari pelacur Bani Israel. Ini kemungkinan beda kasusnya, beda contoh, beda tempat. Di satu pengajian Nabi mencontohkan lelaki tadi, ini di pengajian yang lain Nabi mencontohkan pelacur Bani Israel, beda. Fanaza'at mukoha, lalu dia melepaskan sepatunya, si pelacur itu. Kan di padang pasir mah pasti pakai sepatu, ripuh kalau tidak pakai sepatu. Fastaqat lahu bihi, lalu ia mengambil air untuk anjing itu. Fasaqathu, lalu memberinya minum. Faghufira laha bihi, maka dia diampuni dengan sebab itu. Catatan pertama, anjing yang ada di sini tentu bukan anjing yang harus dibunuh. Kan ada 5 hewan yang harus dibunuh, baik di tanah halal, di tanah haram. Di tanah haram pun, di tanah suci, itu menang membunuh hewan harus dibunuh. Di antaranya al-kalbul akur, anjing galak. Anjing nusuk dituntun tanya kuno bogana pasti anjing galak, payahan gitu mah, asal tok kanyawan ku polisi. Soalnya dilaporin ke polisi, aya suratna anjing teh, si anjing aya surat teh. Jadi suratna teh bisa jadi menjarakeun orang. Hati-hati juga maksud saya. Jadi pada mikirlah jeung RW ya. Soalnya pernah ada santri kami budak anjingna galak, lepas mudah sampai cedera, uruskan ke polisi ya. Ternyata nya loba duit deh. Jadi itu. Dan anjing ini tadi kan hewan haram dimakan, bukan berarti haram hidup. Kayak babi haram dimakan bukan berarti haram hidup, jadi bukan berarti harus dibunuh ya. Najis lagi ya, anjing itu najis mugolado, kudu dikumbah 7 kali jeung taneuh. Tapi meski demikian bukan berarti harus dibiarkan mati apalagi dibunuh. Ya, catatannya tadi anjing di sini bukan anjing galak. Kalau anjing galak mah harus dibunuh. Al-kalbul akur itu lain dikukut. Ya, di urang mah anjing galak deh dikukut. Ya. Anjing itu dalam hadis Nabi membolehkan asal jangan disimpan di rumah, harus disimpan di luar, dan tujuannya hanya 2, menjaga ternak atau menjaga
ladang. Ya. Jadi anjing yang memang terlatih mun aya penjahat, nah udah aya anjing nu galak nu di perumahan mah da urang ngaliwat oge nya ngambek memang orang penjahat. Anu kitu mah menang dipayahan sebetulnya secara fikih. Jadi kalau anjing yang galaknya hanya ke penjahat, nah itu boleh ya, tapi syaratnya tidak boleh dipelihara di rumah. Yang kedua, maksud diampuni dimasukkan surga itu tentu kembali ke dalil umum ala makana minal amal, seukuran kadar amal. Jadi bukan berarti ke surga dia tidak akan ke neraka, lalu ke surganya langsung masuk surga tanpa dihisab, tanpa disiksa seperti orang-orang yang soleh sekali, enggak juga. Maksudnya dengan memberi air minum ke hewan itu dia menabung pahala surga. Ya kalau dia punya dosa besar nggak bisa tertutupi dengan pahala itu. Tomboroku eta ku sholat lagi malah ketutupan dosa besar. Pak ya hati-hati nih. Riba, dolim, ya, dosa besar unggul, sholat lagi malah ketutupan. Kalau dia punya dosa kecil, nah ketutupan, tapi tentu seukuran. Kalau ini satu ibaratnya memberi minum anjing, maka berarti menutup satu dosa. Bukan berarti cenah mere para anjing we cenah ngukut anjing eta teu kudu salat keun bae jadi pelacur oge nanti juga ke surga, bukan begitu ya. Tentu berdasarkan kadar amal. Jadi kalau ini dihitung satu berarti menghapus satu kejelekan ya. Dua berarti menghapus dua ya, bukan berarti menggugurkan semuanya. Maka termasuk tadi, apakah pelacur itu kemudian terhapus dosa melacurnya gara-gara dia memberi itu? Kalau dia tidak bertobat dari melacurnya nggak mungkin terhapus. Jangankan memberi minum anjing, ku sholat, ku zakat oge tidak akan menghapus dosa pelacur itu kecuali dia tobat berhenti ya. Maka dari itu di hadis-hadisnya di ayat Quran Allah menyebutkan innallaha la yaghfiru ay yusyraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kenapa? Karena pelacur itu kalau ada amal kebaikan meski memberi minum anjing dia ada peluang masuk surga, diampuni karena dosanya bukan kafir. Kalau orang kafir habitat a'maluhum fid dunya wal akhir. Najan mereng minum anjing 10 moal manfaat, hancur amalnya semua. Bani Israel yang dimaksud di sini bukan Bani Israel yang kafir, ini Bani Israel zaman Nabi Musa anu Islam. Ya, jadi ini ada hal perlu diluruskan. Maksudnya pelacur itu ada peluang masuk surga dengan amal itu, bukan berarti dosa melacurnya hapus. Kembali ke dalil umum ala makana minal amal, adkhalahul jannah ala makana minal amal. Meski bagaimanapun ini tetap jadi dalil bahwa memberi makan ke hewan itu adalah amal baik. Jadi menaya ucing nyamperkeun ka urang teh tong ditajong bu berewe cucukna ucing mah atoh. Jadi jangan marah ya. Seandainya dia memakan makanan kita, alhamdulillah gitu ngahaja-haja mah hese ka surga. Jadi kalau ucingna ngarampas silakan. Tapi catatan lainnya mohon maaf ya. Kalau dalam hal mengurung hewan yang tidak layak dikurung, ini minimalnya syubhat, Pak. Pan Ustadz cenah ngukut manuk di kurungan teh, ieu teh gede pahalana kumarabana oge. Ada dilepaskeun oge ka paraban gitu ku Gusti Allah. Ya. Itu syubhat lah. Saya lebih cenderung ke mendolimi. Buktina sok bukakeun kandangna da kabur. Kecuali japati, ya, kecuali hayam. Apalagi kalau ayam itu boleh
di kandangan karena boleh dimakan. Eta manuk di kandangan dimakan moal. Da moal. Ya. Kalaupun ada yang membolehkan, lebih banyak ulama yang melarang. Jadi syubhat lebih baik ditinggalkan. Aku lo qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.